Apakah kalian salah satu dari jutaan hingga miliaran manusia yang menyukai makanan pedas? Ayo buktikan seberapa paham kalian tentang tanaman cabai sebagai bahan baku dari makanan pedas. Cabai rawit atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Capsicum annum atau Capsicum frutescens. Tanaman cabai merupakan tanaman yang tergolong kecil dan berbuah banyak. Cabai rawit ini adalah tumbuhan yang berbuah yang merupakan anggota dari genus Capsicum. Biasanya cabai rawit ini tumbuh menjulang ke atas. Sebenarnya cabai rawit itu punya dua varietas besar dan juga unggul, yaitu varietas cabai rawit hijau dan cabai rawit putih atau merah. Akan tetapi khususnya di Indonesia, cabai rawit yang paling diminati di pasaran itu ya cabai rawit hijau. Wow, setelah 2,5 hingga 3 bulan sejak penanaman, cabai rawit biasanya sudah berbuah dan siap untuk dipanen. Nah, cabai rawit hijau adalah varietas cabai rawit yang memiliki masa panen paling lama. Jika terhitung sejak pertama kali panen, tanaman cabai ini bisa dipanen selama 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Sedangkan umur dari cabai rawit hijau bisa mencapai 24 bulan atau 2 tahun. So, pernahkah kalian berpikir apakah cabai rawit hijau itu pedas? Untuk buah dari cabai rawit hijau ini ya seperti namanya itu berwarna hijau. Dan juga meskipun varietas ini buahnya berukuran kecil, akan tetapi rasa pedasnya itu mencapai 50.000 sampai 100.000 pada skala Scoville. Nah, kira-kira kenapa ya cabai rawit itu pedas? Jadi, rasa pedas saat kita memakan sambal cabai rawit atau mengunyah cabai rawit secara langsung disebabkan oleh zat kimia yang dihasilkan oleh cabai rawit yang disebut sebagai capsicin. Ternyata rasa pedas yang kita rasakan itu merupakan efek dari capsicin ini yang memberikan isyarat kepada otak manusia. Hal ini terjadi seperti saat kulit kita terkena air panas atau minyak panas. So, semakin besar zat capsicin yang dihasilkan oleh cabai, maka semakin tinggi tingkat kepedasannya. Unfortunately, meskipun rasanya pedas dan membuat bibir memerah serta kepala berdenyut saat memakannya, ternyata tanaman ini sangat populer dan laku di pasar-pasar. Kira-kira bagaimana ya cara membudidayakannya? Untuk tanaman cabai rawit hijau biasanya ditanam pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Artinya tanaman ini itu cocok ditanam di dataran rendah. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa hidup ya di dataran tinggi. Tetap bisa hidup dan berbuah. Akan tetapi produktivitas buahnya itu jelas sangat berkurang. Untuk cabai rawit di dataran tinggi itu juga memiliki keunggulan. Biasanya cabai rawit yang ditanam di dataran tinggi itu produksi bijinya sangat sedikit, sehingga untuk ukuran timbangan itu tergolong ringan. Makanya produksi cabai rawit di dataran tinggi itu lebih diminati oleh pasaran. Meskipun tanaman ini hidup dan tumbuh subur di dataran rendah, bukan berarti ia sangat butuh air dengan jumlah yang banyak ya. Justru tanaman cabai rawit bisa mati dan gagal panen jika berada pada tanah yang terlalu lembab atau basah. Jika kalian membudidayakan tanaman cabai rawit pada dataran tinggi, jangan terlalu sering untuk menyiramnya. Jika volume air pada tanah terlalu tinggi, selain dapat mengurangi produktivitas tanaman ini, lebih buruknya pohon cabai akan mati. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri tanaman yang terlalu banyak air, biasanya daunnya akan terlihat mengecil dibanding daun cabai rawit pada umumnya. Nah,
Nah, maka dari itu, batasi penyiraman cukup pada jumlah 1 hingga 2 kali sehari saja ya. So, jika kalian ingin produktivitas cabai rawit kalian meningkat, kalian bisa memberinya pupuk selama beberapa bulan sekali. Nah, sesuai dengan fakta bahwa ciri khas dari makanan Indonesia itu adalah pedas-pedas, coba sebutkan rekor terbesar kalian saat makan pedas sampai pada tahap mana? Ayo coba ditulis pada kolom komentar makanan terpedas apa yang pernah kalian makan.